Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Aulia Rahmi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ragam permainan Melayu Riau. Identifikasi jenis permainan Melayu Riau. Permainan rakyat adalah salah satu hasil cipta, rasa, karya dan kearifan masyarakatnya. Corak dan ragam permainan tersebut ditentukan oleh situasi dan kondisi hidup, sistem sosial dan kekerabatan, adat serta tata aturan yang berlaku pada masyarakat setempat. Permainan Melayu Riau merupakan kreasi masyarakat setempat yang pada umumnya dimainkan oleh anak-anak. Gasing merupakan permainan tradisional masyarakat Melayu Riau yang sampai saat ini masih eksis meski pengaruh modernisasi terus menerpa sesuai dengan perkembangan zaman. Secara umum, gasing terbuat dari kayu keras dengan bentuk badan bulat, lonjong, piring terbang atau pipih, kerucut, silinder, dan bentuk-bentuk lainnya yang merupakan ciri khas kedaerahan dengan ukuran bervariasi, terdiri dari bagian kepala, bagian badan, dan bagian kaki. Gasing dimainkan dengan tali yang cukup panjang dan digulungkan pada kayu bulat, runcing pada bagian bawah dan terdapat katup pada bagian atas. Dilempar dengan keras ke tanah sehingga gasing tersebut berputar dengan kencang. Aturan permainan gasing ini tergantung pada para pemainnya. Untuk kalangan anak-anak, biasanya menggunakan sistem bertahan lama putaran gasing. Selanjutnya adalah layang-layang. Layang-layang dapat dikatakan sebagai permainan lelaki karena umumnya yang melakukannya adalah para lelaki, baik tua, muda, maupun anak-anak. Agar layang-layang dapat naik ke angkasa dan stabil, diperlukan keahlian atau pengetahuan khusus mengenai arah angin, kapan harus mengulur benang, dan kapan harus menariknya. Aturan dan proses permainan layang-layang. Kemarau adalah musim yang pas untuk bermain layang-layang. Biasanya dilakukan pada pagi atau sore hari. Ada dua jenis permainan beserta aturannya yang ditumbuh kembangkan oleh masyarakat Bengkalis, yaitu permainan bergelas dan permainan yang mengutamakan bentuk serta keindahan. Permainan pertama atau bergelas hanya untuk layang-layang serawai. Dalam permainan ini, para pemain berusaha untuk membelitkan benang layang-layangnya pada benang layang-layang lawan di atas ketinggian kurang lebih 150 meter dari permukaan tanah. Pemain yang layang-layangnya tetap di udara adalah yang menang, sedangkan yang putus adalah yang kalah. Permainan kedua adalah dengan mempertandingkan keindahan bentuk dan bunyi layang-layang tanpa melihat ukuran layang-layang. Dalam permainan ini, para juri menilai keindahan bentuk dan bunyi layang-layang yang berada di ketinggian kurang lebih 150 meter dari permukaan tanah. Dalam sebuah pertandingan layang-layang, bisa memakan waktu kurang lebih 2 jam. Selanjutnya adalah permainan patok lele. Permainan ini dapat dikatakan tidak membutuhkan tempat yang luas dan dapat dimainkan di berbagai tempat seperti badan-badan jalan, baik itu di lembah, lereng gunung, ataupun pantai. Peralatannya cukup sederhana, yaitu berupa 2 buah kayu patok lele yang ukurannya berbeda. Kayu yang disebut induk canang berukuran panjang kurang lebih 30 cm dan lebar 2,5 cm, sedangkan anak canang berukuran panjang kurang lebih 18 cm dan lebar 0,75 cm. Kelengkapan lainnya adalah sebuah lubang berukuran panjang kurang lebih 30 cm, lebar kurang lebih 5 cm, dan dalam kurang lebih 3-5 cm. Lubang ini dibuat di pangkal arena sebagai sentral atau pusat arena. Selain itu, ada sebuah garis batas tikam atau biasa disebut garis benteng. Garis ini berfungsi sebagai penentu sah atau tidak jatuhnya kayu canang yang dilentingkan oleh pemain. Selanjutnya yaitu permainan congkak. Cara bermain congkak yaitu 2 orang pemain duduk berhadapan menghadap papan congkak. Lalu kedua-dua pemain serentak mencapai buah di kampung masing-masing dan memasukkan buah satu demi satu di dalam lubang kampung dengan pergerakan dari kanan ke kiri hingga ke rumah dan kampung lawan. Gerakan diteruskan hingga buah yang terakhir pada tangan dimasukkan dalam kampung kosong di kawasan sendiri atau lawan dan pemain hendaklah berhenti sekiranya buah itu jatuh atau mati di kampung sendiri. Pemain itu boleh menembak kampung lawan yang setentang dengan kampungnya, yaitu mengaut ke semua buah jika ada di dalam kampung tersebut. Pihak lawan mengambil giliran meneruskan permainan hingga buahnya mati. Sekiranya buah terakhir jatuh di dalam rumah sendiri, pemain boleh meneruskan permainan dengan mengambil buah yang masih banyak di mana-mana kampung sendiri. Jika buah terakhir jatuh di kampung kosong pihak lawan, maka permainan itu mati di situ dan pihak lawan boleh memulakan permainan seterusnya hingga mati.
Setelah tamat pusingan pertama, setiap pemain mengisi semula kampung dengan buah congkak dan jika ada kampung yang tidak cukup buah, ia dianggap terbakar. Kampung ini tidak boleh diisi apabila bermain pada pusingan yang kedua, ketiga, dan seterusnya hingga pihak lawan mengaku kalah. Selanjutnya yaitu permainan Lulu Cina Buta. Lulu Cina Buta merupakan permainan tradisional yang dimainkan oleh anak-anak Tembilahan Indra Hilir. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak laki-laki atau perempuan yang berjumlah 10-30 orang. Salah satu pemain akan menjadi si buta, dan pemain lain akan berlari-lari menghindari tanggapan si buta. Jika si buta berhasil menangkap seseorang, ia boleh meraba untuk menebak siapa yang telah ditangkap. Jika benar, orang yang ditangkap akan menjadi si buta.